Jadi bentang alam itu terdiri dari dua wilayah, yaitu wilayah perairan dan wilayah dataran. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas dua dataran, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Ada yang tahu nggak? Anak-anak ibu bisa lihat ya gambar yang di awal di sini? Bisa. Nah, Dataran apa? tinggi. Dataran tinggi itu apa sih? Ada nggak yang bisa jelasin? Dataran yang lebih dari 600 meter, Bu. Dataran tinggi itu dataran yang bergelombang, Bu, yang lebih tinggi daripada biasa. Ada lagi yang lain? Jadi dataran tinggi itu adalah memiliki ketinggian di atas 500 permukaan air laut. Nah, biasanya di dataran tinggi itu memiliki dataran tinggi itu selalu menarik perhatian karena hasil pertaniannya itu sangat khas dan udaranya di sana itu biasanya kayak sejuk gitu kan. Iya, Bu. Nah, kalau dataran rendah apa? Menyediakan tempat bagi manusia, misalnya untuk bertani dan bertempat tinggal. Ketinggian dataran rendah ada yang mau nggak? Tidak, Bu. Jadi dataran rendah itu memiliki ketinggian di atas 200 meter permukaan laut. Dan dataran rendah juga menyediakan tempat untuk misalnya para petani untuk bertani dan bertempat tinggal. Nah, dataran rendah ini biasanya terdapat di daerah pesisir, sedangkan daerah dataran tinggi itu di daerah pegunungan. Oke, di sini ibu mau membagi dua kelompok. Ibu kasih waktu 1 menit. Ada yang udah siap? Ayo, Bu. Maju golongan. Ibu bertulis. Ya, Bu. Soalnya apa saja manfaat bentang alam daerah tempat tinggal, Bu. Kebetulan di daerah tempat tinggal saya itu ada sawah, Bu. Manfaatnya itu menghasilkan uang untuk petani dan itu menghasilkan beras untuk kita yang makan, Bu. Itu aja, Bu. Ada lagi? Mengapa tanaman teh dan apel lebih cocok ditanam di daerah dataran tinggi? Karena tanaman teh dan apel berasal dari subtropis, maka dari itu cocok ditanam di daerah pegunungan karena garis besar syarat tumbuh untuk tanaman teh adalah kecocokan iklim dan tanah. Terima kasih, Bu. Ya,
ditanami berbagai macam tumbuhan dan sayuran. Tidak, anak ibu udah mengerti? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ini ada beberapa gambar dataran tinggi di berbagai daerah. Nah, di sini ada dataran tinggi Gayo. Ada yang tahu nggak ini di daerah mana? Nggak tahu, tidak, Bu. Jadi dataran tinggi Gayo itu berasal dari daerah Aceh. Selanjutnya ini ada dataran tinggi Karo. Maka jadi dataran tinggi Karo itu berasal dari daerah Sumatera Utara. Nah, selanjutnya ada dataran tinggi Dieng. Ada yang tahu nggak berasal dari mana? Dataran tinggi Dieng itu terletak di daerah Jawa Tengah. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya nggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Yang bisa ya tunjukkan. Oke, Bu. Saya Namanya Jadi, bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam permukaan bumi. Bentang alam sendiri terdiri dari wilayah daratan dan perairan. Di sini juga ada terbagi menjadi dua, ada daratan rendah dan daratan tinggi. Daratan tinggi itu bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Dan daratan rendah itu biasanya memanfaatkan tanahnya sebagai lahan pertanian. Selain itu, wilayah dataran rendah juga memiliki curah hujan yang tinggi. oke, bagus. Nah, jadi ibu mau sedikit nambahkan ya. Tadi mata pencaharian di dataran rendah, dataran tinggi tidak ibu bilang ya, tidak ibu jelaskan ya. Ya, belum. Jadi mata pencaharian di daerah dataran tinggi itu ada petani dan pedagang. Di dataran tinggi ada yang tahu? Kalau di daerah dataran tinggi itu biasanya perkebunan teh dan perkebunan jagung. Sedangkan ya itu juga berpantai. Ada yang pernah ke pantai nggak? Ada, Bu. Biasanya cuaca di pantai kayak mana? Panas. Baiklah, ibu akan ngasih tugas ya di kerjaan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Buka halaman 20. Di situ ada 5 soal ya? Ada, Bu. Oke, silakan anak-anak ibu kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Oke, Bu. Baik, Bu. Sampai sinilah materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, yuk kita nyanyi Garuda Pancasila dulu. Baik, Bu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, sampai sinilah materi kita pada hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.